Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selama bulan Ramadan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah bahan pokok sempat mengalami kenaikan di pasaran. Lantas komoditas apa saja yang sempat mengalami kenaikan dan apa strategi pemerintah untuk menjaga harga komoditas tetap stabil, serta bagaimana menjaga stok pangan nasional tetap aman? Kita akan simak pemaparannya bersama Jason Sampo. Silakan Jason. Ya Eva dan juga pemirsa, fenomena naik turunnya harga komoditas di hari besar keagamaan seperti Idul Fitri kemarin memang kerap terjadi. Polanya pun hampir sama pemirsa setiap tahunnya. Kalau kita lihat memang biasanya harga akan kenaikan ini terjadi sebelum bulan puasa, kemudian akan kembali landai di bulan Ramadan, kemudian akan naik lagi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga naik H+2 atau H+3 setelah Idul Fitri atau pasca Idul Fitri. Penyebabnya ini juga bermacam-macam pemirsa, dikarenakan supply dan juga demand yang tinggi dari masyarakat. Kita akan bahas mulai dari hulunya pemirsa, atau bagaimana ketersediaan stok atau pasokan pangan pokok secara nasional dalam prognosa neraca pangan pokok berikut ini menurut data yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kita lihat pemirsa, sampai dengan bulan Mei 2021 kita akan mulai dari komoditas beras dulu pemirsa. Salah satu komoditas yang memang paling vital, yang paling dibutuhkan mayoritas oleh masyarakat Indonesia, ternyata mengalami surplus ada 12,56 juta ton. Bulog sendiri mengatakan stok beras tergolong aman pemirsa karena serapan harian Bulog rata-rata ada di 10.000 ton setiap harinya. Dengan adanya surplus stok beras ini harusnya situasi ini masih terkendali. Presiden Joko Widodo sendiri mengarahkan agar tidak ada impor beras hingga nanti pada bulan Juni 2021. Selain beras ada komoditas lain pemirsa, yaitu jagung yang juga mengalami surplus 3,40 juta ton, kemudian bawang merah surplus 28.000 ton, kemudian cabai besar surplus 64.000 ton. Kemudian komoditas lain yakni minyak goreng surplus 475.000 ton. Dan juga berikutnya adalah daging ayam yakni surplus 202.000 ton. Menarik pemirsa, memang kalau kita membahas terkait dengan daging ayam, kalau kita lihat kondisi pandemi membuat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Tentu ini juga berimbas pada pola konsumsi masyarakat akan daging ayam yang juga berbeda karena harus menahan konsumsi terhadap daging ayam. Tak heran kondisi ini kemudian membuat masyarakat harus menahan, dan kondisi ini membuat daging ayam atau komoditas daging ayam ini akhirnya bisa surplus 202.000 ton. Nah, kita lihat lagi pemirsa, selain daging ayam, kita lihat di pasokan daging sempat mengalami surplus sebenarnya di bulan April, yakni sekitar 12.890 ton, dan kemudian terjadi defisit di bulan Mei ini tepatnya 834 ton pada bulan Mei ini. Dan terakhir adalah telur ayam ras yakni surplus 202.000 ton pemirsa. Kalau kita lihat memang untuk pasokan daging sendiri seperti daging sapi dan daging kerbau memang menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena kan demand-nya akan konsumsi daging ini meningkat, maka terjadi defisit di bulan Mei. Namun dapat dipastikan jangan khawatir pemirsa, karena angka ini tergolong tidak signifikan untuk terjadinya defisit. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya, tidak hanya komoditas-komoditas ini saja yang sudah dipastikan aman oleh pemerintah, tapi kita juga harus melihat lain, ada beberapa lagi komoditas yang memang Indonesia masih harus impor karena tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Ada 3 komoditas setidaknya pemirsa. Yang pertama adalah kedelai. Sampai dengan Mei 2021 setidaknya kita harus impor sekitar 1 juta ton. Kemudian ada komoditas lain yaitu bawang putih yang juga kita masih harus impor, yakni sebesar 257.000 ton. Dan terakhir gula pasir, baik ini untuk kebutuhan industri maupun untuk kebutuhan rumah tangga, kita juga pun harus masih impor sebesar 646.000 ton. Dan memang kalau kita berbicara soal impor sedikit banyak mengundang pro dan kontra. Namun mau tidak mau ada beberapa komoditas yang masih harus diimpor dari negara lain. Nah, kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah menjaga agar stok pangan secara nasional kita ini tetap aman. Kita lihat pemirsa apa yang diungkapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo yang menekankan yaitu strateginya melalui optimalisasi penyediaan pangan dari dalam negeri dan juga kemudian mempercepat proses impor untuk komoditas-komoditas memang yang kemudian tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri seperti misalnya kedelai, bawang putih,
daging sapi atau kerbau, dan juga gula pasir atau komoditas-komoditas yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kita lihat secara umum, secara lebih rinci, memang pemerintah sudah melakukan roadmap atau beberapa kebijakan yang dilakukan untuk bisa menjaga harga pangan ini tetap terjaga di pasaran. Salah satunya adalah dengan cara mendorong BUMN yang mendapat penugasan untuk realisasi impor ini segera bisa dipercepat, pemirsa. Dan berikutnya yaitu mendorong kepala daerah melakukan penyerapan gabah dan stabilisasi harga saat panen raya. Selanjutnya adalah upaya optimalisasi gudang pangan yang ini juga harus bekerja sama dan juga berkoordinasi bersama dengan Bulog dan juga Perpadi. Berikutnya, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pasar murah. Pasar murah ini biasanya ditemukan oleh masyarakat ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan yang kemudian terakhir adalah pemantauan harga secara rutin. Ini dilakukan agar mengantisipasi naik turunnya harga secara ekstrim terhadap komoditas-komoditas yang ada di pasaran. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Kalau kita berbicara soal naik turunnya harga, kenaikan harga apa saja, komoditas apa saja yang kemudian membuat masyarakat atau terutama khususnya Anda kaum bunda yang kemudian fokus terhadap urusan dapur atau urusan rumah tangga. Kita lihat ada beberapa komoditas. Ini saya ambil dari 3 momentum besar pemirsa, yaitu jelang puasa, kemudian jelang lebaran, dan juga terakhir adalah pasca lebaran. Untuk beras, kita lihat dari jelang puasa sampai dengan pasca lebaran berkisar di kisaran 12.400, sempat mengalami kenaikan. Ini jelang lebaran sampai 12.800. Ini untuk kategori beras premium pemirsa. Sementara untuk komoditas lain seperti daging sapi sempat naik 128.600 jelang puasa dan kemudian melonjak lagi 139.000 ini jelang lebaran, dan kemudian kemarin 17 April 2021 turun 128.300. Sementara untuk daging ayam ras sempat naik 41.600 jelang puasa, kemudian turun 38.800 dan sekarang juga kembali stabil 37.500. Berikutnya cabai merah besar pemirsa 59.500 awalnya jelang puasa, kemudian perlahan turun menjadi 52.600 jelang Hari Raya Lebaran dan saat ini ada di 44.000 kisarannya. Untuk komoditas berikutnya ada bawang putih, ini 29.000 awalnya, kemudian turun menjadi 28.900 dan saat ini 29.100 pemirsa. Artinya pergerakannya atau naik turunnya tidak terlalu signifikan. Kemudian yang berikutnya ada minyak goreng pemirsa, ada ini 16.800 untuk minyak goreng kemasan di awal ini jelang puasa, kemudian pada jelang lebaran menjadi turun 13.700 dan saat ini naik 13.800. Dan terakhir komoditas yang juga penting adalah gula pasir, di mana sempat ini ada di 13.800 harga kisarannya di pasaran pemirsa. Kemudian pada 12 Mei jelang lebaran kemarin turun Rp13.000 dan saat ini 13.100. Kalau kita lihat secara umum pemirsa, memang harga komoditas ini tidak terlalu melonjak jauh, artinya hanya ada kenaikan ini sekitar 1 hingga 5% untuk di setiap komoditas. Dan komoditas yang paling bisa dikatakan melonjak harganya adalah komoditas daging sapi, di mana paling harga tertingginya ini ditemukan di tanggal 12 Mei 2021 jelang lebaran, yakni 139.000. Kesimpulannya adalah harga komoditas pangan berangsur naik mulai tanggal 10 Mei hingga 14 Mei. Namun pada tanggal 17 Mei 2021 alias kemarin pemirsa terpantau turun di semua komoditas. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya, strategi-strategi apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan stok pangan kita di Indonesia secara nasional. Setidaknya ada 3 kebijakan yang bisa dilakukan. Yang itu adalah pertama, optimalisasi penyediaan pangan di dalam negeri, yaitu dengan pemanfaatan dan juga optimalisasi kapabilitas petani dan juga lahan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah percepatan impor untuk komoditas-komoditas tertentu pemirsa. Catatannya adalah untuk komoditas-komoditas tertentu. Jika tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka mau tidak mau, suka tidak suka,
tetap diperlukan impor dengan catatan yaitu adalah komoditas yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah strateginya membuat prognosa pangan berdasarkan data. Ini juga penting pemirsa, yaitu pendataan secara rinci sesuai dengan keadaan di lapangan. Seperti yang pertama adalah asumsi permintaan, asumsi produksi yang juga harus benar-benar diukur presisi dan kemudian diawasi oleh pemerintah. Ini juga harus dilakukan agar nantinya masyarakat tidak kembali gusar atau resah terkait dengan stok pangan dan juga naik turunnya harga. Tapi satu hal yang pasti pemirsa, bahwasanya pemerintah memang sudah menjanjikan stok pangan nasional kita ini aman, serta harga komoditas tetap terjaga. Sehingga diharapkan masyarakat, terutama Anda kaum bunda, untuk tidak panik atau resah untuk urusan dapur dan juga konsumsi rumah tangga. Demikian pemaparan saya, kembali ke Eva di studio. Baik, terima kasih Jason Sambo untuk pemaparan Anda.